Baik, materi hari ini adalah, aduh, ketutupan, sorry. Ketutupan ini ya. Jadi materi hari ini adalah terkait membangun sikap selektif menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Secara sederhana, selektif bisa kita mengerti bersama adalah ya ibaratnya menyeleksi ya, menyeleksi terkait pengaruh kemajuan iptek itu sendiri. Bagaimana kita menyikapinya, apakah akan semuanya diterima begitu saja atau bagaimana? Nah, itu kita akan melihat bersama bagaimana membangun sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek itu sendiri. Yang pertama terkait dengan sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mengembangkan iptek dan menerapkan iptek itu perlu landasan yang ideal. Artinya landasan yang ideal di sini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa ini merupakan landasan ideal untuk kita? Kalau kalian lihat di sila pertama, Pancasila, itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Jadi ilmu pengetahuan yang ada saat ini ya semuanya berasal dari Tuhan yang menciptakan. Dan itu kita juga harus selalu dalam pengembangan iptek itu sendiri selalu mengedepankan nilai-nilai agama, ya, nilai-nilai agama di dalamnya. Dan harapannya juga dalam pengembangan iptek itu bukan malah menjauhkan kita dengan Tuhan, tetapi bisa lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu ya harapan tujuan akhir dari suatu pengembangan iptek itu sendiri di Indonesia. Terus kemudian terkait dengan Undang-Undang Dasar, mengapa sebagai landasan ideal? Kalian tahu bersama bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di situ kan tercantum ada kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu bisa dilihat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang poin-poin di dalamnya ada memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana dalam pengembangan iptek itu sendiri diharapkan bisa memberikan kesejahteraan untuk keseluruhan masyarakat, artinya bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kelompok sendiri. Jadi harapannya dalam mengembangkan iptek itu sendiri bisa dirasakan oleh seluruh banyak masyarakat. Ya. Terus kemudian bagaimana dalam pengembangan iptek itu sendiri nantinya diharapkan bisa meningkatkan nilai jual, nilai barang dan jasa, yang akhirnya ketika nilai jual itu bisa dicapai, kesejahteraan pun bisa tercapai. Maka dari itu kenapa Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini merupakan landasan yang ideal dalam menerapkan pengembangan iptek itu sendiri di Indonesia. Nah, jadi untuk usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek di Indonesia itu selalu perlu berpegang pada prinsip moral. Artinya terhadap prinsip moral itu sendiri yang dimaksudkan di sini ya dalam pengembangan iptek juga jangan sampai malah merusak lingkungan hidup yang ada, alam semesta. Diharapkan ya pengembangan iptek itu bisa ramah lingkungan sehingga nantinya dampak dari pengembangan iptek itu sendiri bisa dirasakan oleh ya 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan oleh anak cucu kalian nantinya. Jadi tidak hanya dalam jangka waktu yang dekat saja, tetapi juga bisa dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, itu sudah selayaknya manusia disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya. Etika dalam hal ini menyangkut pengertian luas, baik etika keilmuan maupun etika sosial. Terkait dengan etika sosial tadi
berkaitan juga dengan prinsip moral yang ada. Harus memperhatikan kelestarian lingkungan, ya, harus memperhatikan kelestarian lingkungan, dampak yang dihasilkan dari suatu pengembangan iptek itu sendiri, apakah lebih banyak dampak negatifnya atau jauh lebih banyak dampak positifnya, itu selalu harus dipikirkan. Terus kemudian terkait dengan etika keilmuan, harapannya dalam pengembangan iptek itu sendiri selalu digunakan metode-metode yang sistematis dan bersifat objektif. Ya, harus selalu diutamakan dengan metode-metode yang sistematis dan bersifat objektif. Ya. Ini terkait dengan sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat sikap selektif terhadap kemajuan iptek di berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang politik. Dalam bidang politik ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini, yaitu yang pertama demokratisasi, kemudian kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Ya, keempat hal ini selalu dikedepankan saat ini, untuk saat ini terkait dalam kemajuan iptek itu sendiri. Ya, terkait poin-poin ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, harapannya terkait dengan bagaimana sikap bangsa Indonesia terhadap kemajuan iptek itu sendiri. Bangsa Indonesia itu harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, tetapi tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Ya, untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia bisa mewujudkannya dengan hal-hal berikut. Jadi, yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, ya, tanpa terkecuali. Dalam segala bidang, demokratisasi itu sendiri harus selalu dikembangkan. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Jadi, dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa dikontrol oleh masyarakat, khususnya di dalam pemerintahan itu sendiri, ya, tidak hanya didominasi oleh profesi-profesi tertentu saja, tetapi masyarakat sipil pun juga bisa ikut terlibat. Ya, salah satu contoh nyatanya adalah Presiden terpilih kita, Bapak Joko Widodo itu sendiri berasal dari masyarakat sipil. Ya. Kemudian yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik akan menjalankan perannya secara baik dan benar. Kita ketahui bersama masih banyak kekurangan-kekurangan dalam lembaga politik kita. Masih banyak ditemukan adanya tindakan korupsi yang sebenarnya itu sangat merugikan bangsa kita. Nah, maka dari itu perlu adanya reformasi, perubahan sikap, perubahan secara keseluruhan supaya tindakan-tindakan tersebut tidak lagi ada, walaupun sangat sulit, tetapi paling tidak lembaga-lembaga politik itu bisa mengedepankan ya kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ya, kita ketahui bersama jika dilakukan sensus masih ada rasa tidak percayanya masyarakat kepada pemerintahan. Ya, salah satu yang menyebabkan masyarakat kurang percaya pada pemerintah, ya itu tadi masih ditemukannya oknum-oknum yang melakukan tindakan menyimpang seperti korupsi. Nah, ini perlu dikuatkan supaya masyarakat kita juga lebih percaya kepada pemerintah, bahwa pemerintah yang saat ini atau pemerintah yang nantinya ke depan dalam memimpin
bangsa Indonesia lebih bersih dan lebih berwibawa. Menegakkan supremasi hukum ini pasti harus wajib selalu. Dengan ditegakkannya supremasi hukum, ya harapannya masyarakat Indonesia atau seluruh warga negara Indonesia lebih patuh terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat, dan akhirnya akan membuat negara kita Indonesia lebih aman, sejahtera, dan damai. Dan terakhir adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan supaya bangsa Indonesia bisa eksis dan menunjukkan bahwa kita juga negara yang kuat dan mandiri. Terkait dengan poin yang nomor 6, terkait dalam memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik, ya ini perlu dioptimalkan diplomasi kita terhadap negara-negara lain dalam hal kerjasama hubungan yang intinya selalu mengedepankan kepentingan nasional, ya kepentingan nasional yang selalu dituju supaya bisa tercapai dan terwujudkan. Itu terkait dengan sikap selektif pada bidang politik. Nah, sekarang kita akan melihat sikap selektif pada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan itu merupakan senjata ampuh untuk mengurangi, melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian dalam semua hal. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu juga kiranya diwujudkan seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama kita lihat bersama. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri, produksi domestik, ya. Jadi sistem ekonomi dibuat sedemikian rupa, dikembangkan untuk memperkuat apa? Produksi domestik. Artinya produksi dalam negeri itu sendiri. Supaya apa? Supaya nantinya bisa memperkuat perekonomian rakyat yang diharapkan. Jika produksi domestik saja tidak dikembangkan, akhirnya ya kita ketahui bersama, banyak produk-produk dari luar malah justru yang menjadi raja di negara kita, padahal produksi kita juga tidak kalah hebatnya, ya produksi kita juga tidak kalah hebatnya dari produksi dari luar. Kemudian yang kedua, kita ketahui bersama Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alamnya, khususnya dalam hal bidang pertanian. Nah, pertanian ini bisa menjadi prioritas utama karena mayoritas penduduk kita bermata pencaharian sebagai petani. Nah, bagaimana petani-petani Indonesia bisa meningkatkan harga dan martabatnya sehingga juga nantinya bisa menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, kita ketahui bersama masih ada petani kita yang kesulitan bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan dari luar. Ya, salah satu contoh yang sangat dirasa saat ini adalah produksi kedelai yang menurun, sehingga mau tidak mau kita harus mengimpor kedelai dari negara luar yang ternyata harga jualnya pun sangat tinggi, sehingga menyulitkan sekali para pengusaha tempe dan tahu dalam hal memproduksinya. Bahkan sampai ada yang ya bisa dimungkinkan hingga gulung tikar. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki dan bisa meningkatkan juga martabat dari petani-petani kita supaya bisa bersaing dengan paling tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar. Ya, ini juga masih menjadi PR utama bagaimana kita bisa memproduksi
bahan baku yang digunakan oleh industri dari dalam negeri kita sendiri, bukan dari luar. Ini masih juga menjadi tantangan. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya berorientasi pada kesejahteraan rakyat di sini adalah harga jual di masyarakat bisa terjangkau, murah. Jadi sangat membantu untuk keseluruhan masyarakat Indonesia. Nah, ini bagaimana supaya perekonomian kita bisa selalu berorientasi pada kesejahteraan, murah tetapi juga berkualitas ya, tidak hanya murah saja, tetapi juga berkualitas pastinya. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Kenapa ini diharapkan kita bisa tidak bergantung pada badan-badan tersebut? Ya tidak dipungkiri badan-badan tersebut dikendalikan pengawasannya oleh negara-negara maju. Sehingga bagi negara-negara berkembang seperti negara Indonesia itu akan kesulitan juga nantinya jika kita selalu bergantung pada badan-badan ini. Karena pastinya kebijakan-kebijakan yang dibuat ya selalu akan condong menguntungkan untuk negara-negara maju, bukan untuk negara-negara berkembang. Maka dari itu diharapkan Indonesia bisa tidak bergantung pada, bisa terlepas dari ketergantungan pada badan-badan multilateral ini. Dan keenam, mempererat kerjasama sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan-kepentingan negara maju. Ini perlu dikuatkan kembali, yaitu tadi supaya nantinya dalam persaingan globalisasi khususnya Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya bisa paling tidak menekan kepentingan-kepentingan negara maju yang pada umumnya lebih banyak merugikan negara-negara berkembang. Sampai di sini adakah pertanyaan dari dua bidang yang sudah saya sampaikan? Tika, belum ada Tik? Atau Martin, adakah pertanyaan? Nggak ada, Pak. Lanjut ya, Hans. Ya. Oke. Oh, baik, selanjutnya kita melihat sikap selektif di bidang sosial budaya. Kita ketahui bersama bahwa pengaruh dari kemajuan iptek itu sendiri diantaranya pengaruh besar yang dirasakan sekali adalah contoh dalam hal berpakaian, terus kemudian dalam hal berdinamika sosial antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Nah, maka dari itu kemajuan iptek itu perlu kita sikapi dengan hal yang bersifat positif dan dapat diserap ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, supaya kita bisa menyerap hal-hal yang positif dari kemajuan iptek yang ada dan tidak terbawa pengaruh yang lebih sifatnya ke arah negatif, kita perlu mengusahakan nilai dan perilaku ini. Di antaranya selalu terbuka terhadap inovasi dan perubahan pasti. Kemudian berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Visioner ya, dipandang depan. Terus kemudian yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek itu sendiri. Dalam hal ini mungkin terkait dengan lebih bijak dalam penggunaan sosial media, bagaimana kita dalam men-tweet atau membuat postingan dan sebagainya
Kita lebih bijak mana yang bisa diposting, mana yang tidak, mana yang perlu diteruskan, mana yang tidak, bisa kita pilih. Ya. Lebih bijak dalam penggunaan sosial media. Terus kemudian menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Artinya dalam pengembangan impact itu sendiri tidak malah merusak ekosistem yang ada, tetapi tetap bisa menjaga potensi lingkungan yang ada supaya nantinya bisa dirasakan juga oleh anak cucu kita nantinya. Dan keenam, pastinya selalu menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Ini terkait sikap selektif dalam bidang sosial budaya. Oke, ternyata sudah selesai. Hanya 3 bagian itu saja. Sorry. Ya. Ini ada tugas. Ini saya tampilkan di sini ya. Ada tugas, silakan bisa kalian cermati terkait dengan tugas mandiri ini. Adakah yang ingin ditanyakan dari 3 pertanyaan yang saya ajukan? Atau sekiranya cukup jelas dan bisa dimengerti? Silakan. Bisa dimengerti semuanya untuk terkait pertanyaan yang ada? Pak. Ya, Itu nomor 3. Kemaslahatan manusia itu apa, Pak? Kesejahteraan manusia. Ya mungkin lebih sederhananya itu, kesejahteraan, lebih memudahkan. Oke, masih Pak. Ya, sip. Tapi kira-kira dari pertanyaannya bisa dimengerti ya, Hans? Apa yang perlu dicari dan sebagainya nantinya? Bisa kayaknya sih. Jangan kayaknya, ya pastinya lah. Kalau kayaknya itu masih antara 50-50. Bentar Pak, baca dulu Pak. Oke. Ini 3 pertanyaan, kira-kira butuh waktu berapa lama? Jangan 1 bulan dong. Ayo biologi 1 bulan. Vel, berapa lama Vel? Ini ngerjainnya di buku apa di Word, Pak? Baiknya diketikkan saja, ya. Baiknya diketikkan. Ketik. Diketik saja. Ya. Vel, kira-kira berapa estimasi? Gimana Pak? Tadi manggil? Iya, manggil. Kira-kira estimasi. Tadi manggil Pak? Ya, iya. Kira-kira 8 minggu Pak. Kelamaan. 3 pertanyaan loh, 3 pertanyaan. 3 hari cukup ya? 4 ya Pak, tambahin 1. Tambahin 1. 1 minggu sekalian. 1 minggu Pak, cincai lah Pak. 1 minggu nggak sih Pak? Itulah Pak. Nih, Tugasnya banyak loh Pak. Tugasnya banyak Pak. Nih, kalau enggak, iya gini. Kalau misalkan 1 minggu, apakah nanti tidak menyulitkan kalian dalam hal menyiapkan tadi tugas yang di awalnya untuk materi berikutnya? Kalau misalkan itu enggak masalah, it's okay. Kita beri 1 minggu. Tapi kalian sudah tahu. 4 aja Pak, 4 hari. Tapi sudah tahu konsekuensinya gitu. Berarti kan kalian juga mengerjakan dalam, ya walaupun itu tugas kelompok yang presentasi itu tadi ya. Gimana? 4 hari aja Pak. 4 hari. Yang lain? Yang 1 minggu tadi gimana? 4 hari aja wis. 5 hari. Yang seminggu kan bisa ngumpulin lebih cepat Pak. Ngikut Kevin wis Pak. Kevin mau jawab apa tadi Pak? Tapi kan kalau seminggu paling ngerjainnya nanti mepet. Kevin 4 hari aja Pak. nggak mau kasih tugas katanya. Mau 4 bulan Pak Kevin. Sampai lulus. Wah, Kevin parah sih. 4 hari ya. Hanya 3 pertanyaan kok. Ya. Hanya 3 pertanyaan. Hari. Berarti
Ini hari Jumat, Sabtu, dihitung dari hari Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin selesai. Atau Selasa. Itu 3 hari apa namanya? Ya, Selasa berarti Selasa. Oke. Ini sama ini aja. Apa tadi kalian? Tuh. Ada yang ngerasa nih Kevin, malah Kevinnya bingung. Oke, 4 hari. Nah, ini nanti saya posting di tugas. Saya posting di Classroom sekaligus dengan materinya. Sekaligus dengan materinya. Nanti silakan bisa kalian lihat di PowerPoint-nya untuk panduan pertanyaannya. Jadi 4 hari, silakan nanti hari Selasa, terus kemudian kita ketemu lagi untuk khusus PKN. Ntar saya lihat jadwalnya. PKN itu kapan ya? 12 IPA. PPKN ketemu lagi baru tanggal 20. Ya, berarti sangat cukup waktu untuk menyelesaikan yang tadi PowerPoint yang saya minta terkait tugas kelompok. Nanti silakan dibagi, intinya menjadi 4 kelompok besar. Kelompoknya anggotanya siapa saja, nanti setelah saya sudah mendapatkan nama dari anggota kelompok masing-masing, nanti baru akan saya tentukan, ini kamu mengerjakan bidang politik, kamu mau jalan bidang ekonomi, satunya lagi sosial budaya, dan terakhir pertahanan dan keamanan. Itu ya, cukup jelas semuanya? Ya, Pak. Oke. Baik, kalau semuanya cukup jelas, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Sebelum saya ini seperti biasa, silakan nyalakan terlebih dahulu kamera videonya. Masih menunggu yang lain? Belum? Murung amat banyak. Kenapa, Pak? Enggak, mukanya murung amat tadi. Oke, bentar ya, saya sudah. Ya. Kevin, belum. Jose, Excel, Eileen, salam. Lagi. Jalan-jalan, Jason. Kemana, Jason? Oke. Ya, 1, 2. Bentar. Tahan. Bentar, ini ada CT Hans. Oh ya, 1, 2, 3. Oke, semuanya terima kasih. Selamat pagi. Jangan lupa untuk tugasnya 4 hari Selasa. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk.